Siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Sulaiman, NIM S2123003, jurusan Ilmu Pemerintahan. Presentasi saya ini tentang budaya organisasi. Bab 2, strategi implementasi nilai-nilai budaya organisasi. A. Pentingnya memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkatan bagaimana para karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Seluruh sumber manusia yang ada di organisasi harus dapat memahami dengan benar mengenai budaya organisasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi melalui peningkatan kualitas output dan mempengaruhi budaya tenaga kerja. B. Manfaat budaya organisasi. Perkembangan dan kesinambungan suatu perusahaan akan sangat tergantung pada budaya perusahaan. Budaya organisasi juga dapat dijadikan sebagai rantai pengikat untuk menyematkan persepsi atau arah pandang anggota organisasi terhadap suatu permasalahan. Manfaat budaya organisasi oleh Robbins 1993 yaitu: yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan yang lain. 2. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. 3. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. 4. Menjaga stabilitas organisasi. C. Kecocokan individu dan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaannya, cara bekerja dengan kolegannya. Peran budaya organisasi mendukung efektivitas organisasi dan respon individu. Kecocokan individu dengan budaya organisasi dapat memprediksi meningkatnya kinerja, kepuasan, dan putaran tenaga kerja antar berbagai macam jabatan. D. Sosialisasi budaya organisasi. Strategi implementasi budaya yang homogen di organisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses di mana individu ditransformasikan dari pihak luar untuk berpartisipasi sebagai organisasi yang efektif. Memandang sosialisasi sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan organisasi dan individual. Sosialisasi mencakup suatu kegiatan di mana anggota organisasi memperbanyak seluk-beluk organisasi dan bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan anggota organisasi lainnya. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengajak karyawan, terutama karyawan baru, untuk melakukan penyesuaian terhadap budaya organisasi yang menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja yang tinggi. E. Tujuan sosialisasi. Sebagian besar organisasi sebagai aktivitas penting yang harus dilakukan untuk mencapai kesesuaian dan keselarasan individu organisasi dengan budaya dan lingkungan. Tujuan dari sosialisasi ada 3, yaitu: membentuk sikap dasar kebiasaan, 2. Memperkenalkan budaya organisasi, 3. Meningkatkan komitmen dan inovasi. F. Manfaat. Manfaat sosialisasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai organisasi yang dimasuki, sehingga hal ini dapat membantu karyawan dalam membuat keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Bagi organisasi, sosialisasi dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan semua hal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan budaya organisasi, sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat. Pemilihan karyawan yang sesuai
dengan organisasi akan memberikan dampak pada upaya untuk memperkuat budaya organisasi. G. Proses sosialisasi budaya organisasi. Metode pertama, seleksi tahap calon karyawan. Penempatan karyawan pada suatu pekerjaan tertentu. Metode 2, pendalaman bidang pekerjaan ini yang dimaksud agar seorang dapat memahami jawabannya masing-masing. Menanamkan kesetiaan pada nilai-nilai yang dimiliki organisasi. Metode 3, memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal yang berhubungan dengan budaya organisasi. Pengakuan atas kinerja dan promosi. H. Peran dalam mensosialisasikan budaya organisasi. Tahap pertama, poin pertama, 5 kemampuan penting. Poin kedua, kebiasaan meminta, umpan balik. Poin ketiga, haus akan belajar. Tahap kedua, integritas antar kerja dan kehidupan pribadi. Poin berikut, menghormati perbedaan pada orang lain. Kesimpulannya, strategi implementasi budaya-budaya yang homogen di organisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi mencakup suatu kegiatan di mana anggota-anggota organisasi mempelajari seluk-beluk organisasi dan bagaimana mereka harus berintegrasi dan berkomunikasi di antar organisasi untuk menjalankan semua aktivitas. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengajak karyawan utama dan karyawan baru untuk melakukan penyesuaian terhadap budaya organisasi yang menjadi pedoman dan pencapaian kinerja yang tinggi. Dalam proses sosialisasi, peran pemimpin sangat diperlukan untuk membimbing dan memberikan dukungan penuh pada karyawan. Bagi organisasi, sosialisasi dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan semua hal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan budaya organisasi sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.